Park Dong-su dengan nada tajam berkata, mulai sekarang, apapun yang terjadi, tolong ingat kalau semua ini adalah akibat dari pilihanmu, dan perlu kutekankan, jika pertarungan ini akan berlanjut, sampai salah satu pihak benar-benar hancur, dia melanjutkan, baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, Baik Junggi menimpali, oi. Duduklah, aku tidak ingin perang, lagi pula, memangnya untuk apa aku memanggilmu ke sini? Baik Junggi melanjutkan, baiklah, kau ingin Daichi Dong kan? Hanya sampai situ, tapi kalau melangkah lebih jauh, maka perang akan benar-benar terjadi. Mendengar hal itu, Park Dong-su pun terlihat cukup puas, hingga beberapa waktu kemudian, Park Dong-su yang menghubungi Kim Mu-hyuk berkata, Mu-hyuk, kami telah mencapai kesepakatan, mereka mengizinkan kita sampai ke Daichi Dong. Kim Mu-hyuk menanggapi, baguslah. Terima kasih atas kerja kerasmu, dan tolong selesaikan pembangunannya tepat waktu, biayanya boleh melebihi anggara, jadi gunakan saja bahan terbaik yang ada. Park Dong-su menanggapi, baik, aku mengerti, kau jangan khawatir. Kim Mu-hyuk dalam hati bergumam, setelah perang melawan kejahatan terorganisir, setiap konflik antar geng berarti kehancuran bersama, namun Park Dong-su membantu kita mengamankan pijakan di Gangnam tanpa konflik, tapi Gangnam sekarang terbagi di antara 3 kelompok besar, geng White Tiger, geng New Gangnam, dan geng Honam. Terlebih lagi, setelah Sekretaris Ma menyelidikinya, dia menemukan bahwa perkumpulan Cheongpung yang mendanai ketiganya, jika aku tidak menangani mereka, cepat atau lambat bentrokan tidak akan terhindarkan. Keesokan harinya, Cheon Taesan memanggil semua cucunya untuk berkumpul. Lanjut Cheon Taesan berkata, hari ini aku memanggil kalian untuk memperjelas sesuatu. Mu-hyuk adalah pewarisku, dan akan kuberikan bagian yang adil dari asetku, jadi jangan terlalu serakah, dan ingat ini baik-baik, aku bisa mengambil apa yang kalian miliki jika kalian menginginkan lebih. Mendengar hal itu, seketika suasana pun berubah hening. Kendati demikian, Cheon Ji-yong yang tampak antusias berkata, wah, selamat Opa Mu-hyuk, aku yakin, Opa pasti hebat dalam meneruskan pekerjaan kakek. Kim Mu-hyuk tersenyum tipis, ya, terima kasih Ji-yong. Sementara di sisi lain, melihat Ji-won dan Jisoo yang tanpa memberi komentar apapun, Cheon Taesan dengan nada penasaran bertanya, kenapa kalian berdua diam? Apa kalian keberatan dengan keputusanku? Cheon Ji-won mengernyit, tidak, aku justru ingin mengucapkan selamat pada Mu-hyuk. Cheon Jisoo menambahkan, yah, itu benar, kami ingin mengucapkan selamat kepadanya. Kim Mu-hyuk dalam hati bergumam, meski belum diumumkan secara resmi, tapi kebanyakan orang yang berhubungan dengan kakek, sudah menganggapku sebagai penerusnya, namun, mengatakannya secara langsung di pertemuan keluarga, membuat perkataan itu memiliki bobot yang nyata. Terlebih lagi, kakek mewariskan semuanya pada seorang cucu yang bahkan tidak memiliki marga Cheon, tapi melainkan aku yang bermarga Kim. Sudah pasti itu menambah rasa kekecewaan mereka. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Cheon Taesan yang sudah berada di ruangannya berkata, Mu-hyuk, Ji-won dan Jisoo bukan lagi sainganmu, jadi kumohon, tolong jangan biarkan rasa balas dendammu membakar mereka juga. Mendengar hal itu, Kim Mu-hyuk dalam hati bergumam, jadi dia mengumpulkan kami semua, agar aku berjanji tidak menyakiti mereka. Lanjut Kim Mu-hyuk berkata, kakek jangan khawatir, karena itu tidak akan terjadi. Cheon Taesan bertanya, jadi, kamu akan pergi ke Amerika? Kim Mu-hyuk menjawab, ya, ada pekerjaan yang belum kuselesaikan di sana. Beberapa saat kemudian, Kim Mu-hyuk yang baru saja keluar dari ruangan Cheon Taesan, Cheon Jisoo yang datang menghampirinya bertanya, jadi, tetap berakhir seperti ini ya? Tapi ngomong-ngomong, kamu akan menepati janjimu kan? Kamu tidak lupa akan membantuku mengambil alih Samsung kan? Jisoo melanjutkan, tindakan ayah bukan tanggung jawabku, kuharap itu tidak mengganggu kesepakatan kita. Kim Mu-hyuk menanggapi, kamu benar, kamu memang tidak bertanggung jawab atas tindakannya, tapi bukankah setidaknya kamu minta maaf, meski hanya untuk formalitas saja? Cheon Jisoo menimpali, aku tidak tahu apa-apa soal itu, jadi apa aku harus meminta maaf untuk itu? Lagi pula, aku bukan ayahku, dan juga, ayah sudah dihukum karena itu bukan? Dia bahkan tidak bisa kembali ke Korea selama kakek masih hidup, apa itu masih belum cukup untukmu? Sambil pergi Jisoo menambahkan, jadi pokoknya, kuanggap kamu akan menepati janjimu. Kim Mu-hyuk dalam hati bergumam, Cheon Jisoo, kukira rubah itu akan berpura-pura baik untuk mendapatkan bantuan lagi, tapi ternyata, dia masih mempertahankan harga dirinya ya. Beberapa waktu kemudian, Kim Mu-hyuk yang hendak memasuki mobil, tiba-tiba ia dikejutkan oleh Cheon Ji-won yang datang memanggilnya. Oi, Kim Mu-hyuk, sepertinya kita perlu bicara. Kim Mu-hyuk dalam hati bergumam, kakak beradik sialan ini,
mereka benar-benar merepotkan, kenapa mereka berdua bertingkah bergantian seperti ini? Lanjut dia bertanya, tentang apa yang ingin kau bicarakan? Cheon Ji-won menjawab, maaf, aku benar-benar tidak tahu tentang Bibi Misuk. Kim Moo-hyuk menatap heran, apa? Apa yang barusan kau katakan? Cheon Ji-won mengernyit, ku bilang aku benar-benar minta maaf, aku tahu aku manusia ceroboh yang menyebalkan, tapi yang dilakukan ayah benar-benar keterlaluan, jadi aku akan meminta maaf atas namanya, aku minta maaf. Dia melanjutkan, aku tidak meminta pengampunan, tapi kupikir, aku harus mengatakannya padamu. Kim Moo-hyuk dalam hati bergumam, apa-apaan ini? Apa selama ini, Cheon Ji-won adalah rubah yang sebenarnya, atau kali ini dia memang serius? Tapi ya, Cheon Jisoo dan Cheon Ji-won, haruskah ku pertimbangkan lagi penilaianku pada mereka berdua? Cerita lalu berpindah ke Amerika. Setibanya di sana, Kim Moo-hyuk pun langsung menemui Han Kyong-yang. Kim Moo-hyuk yang membuka percakapan bertanya, ngomong-ngomong tentang Netscape, perusahaan yang kita investasikan sebelumnya, sekarang sedang bersiap untuk go publikkan. Han Kyong-yang menjawab, ya, tapi Nasdaq jadi kacau karena itu, penawaran awalnya di $14, tetapi karena permintaannya yang sangat tinggi, sehingga mereka menaikkannya menjadi 2 kali lipat. Kim Moo-hyuk bertanya lagi, kalau begitu, jika kita menjual semuanya dengan harga $40, berapa perkiraan keuntungan kita? Han Kyong-yang menjawab, kira-kira sekitar $500 juta. Kenapa? Apa kau mau mencairkannya? Kim Moo-hyuk, dalam hati bergumam, Netscape mungkin akan mencapai puncaknya di $80, tetapi tidak ada alasan untuk menyimpannya dalam jangka panjang. Terlebih lagi, perusahaan itu ditakdirkan untuk dihancurkan oleh pesaing yang lebih kuat. Lanjut dia berkata, baiklah, setelah IPO, jual saham kita di harga $40, tapi jika mereka tidak mau, kau urus sendiri likuidasinya. Han Kyong-yang merespon, oke, aku mengerti. Kim Moo-hyuk bertanya, bagaimana dengan yen? Han Kyong-yang dengan gesturnya menjawab, sudah diklarifikasi beberapa hari yang lalu, bahkan keuntungannya mencapai 300%. Kim Moo-hyuk bertanya lagi, baguslah, jadi, berapa total nilai aset kita sekarang? Han Kyong-yang tersenyum tipis, siapkan dirimu untuk mendengar ini, karena aset kita saat ini senilai $30 miliar, dan kalau dalam won Korea, itu lebih dari 25 triliun. Kim Moo-hyuk menanggapi, kalau begitu, percepat pendirian paper company, tapi ngomong-ngomong, sudah seberapa jauh perkembangannya sekarang? Han Kyong-yang menjawab, sekitar 30%, kita harus menyelesaikannya tahun depan. Selain itu, bagi asetnya ke sekitar 500 perusahaan cangkang, lalu menggabungkannya lagi menjadi 12 perusahaan utama. Kim Moo-hyuk menimpali, kurasa itu terlalu sedikit, jadi buatlah lebih banyak lagi, bila perlu pecah menjadi ribuan, lalu gabungkan jadi 13. Han Kyong-yang mengernyit, kalau itu dilakukan, berarti biaya untuk agen paper company akan gila-gilaan dong. Kim Moo-hyuk tersenyum tipis, lebih baik begitu daripada menghabiskan hidup di penjara, karena berusaha menghemat biaya. Han Kyong-yang terkejut, hei, jangan mendatangkan sial dengan omongan seperti itu, dan jangan mengeluh nanti, kalau pengeluarannya menjadi sangat besar, karena aku benar-benar akan mengerahkan segalanya. Singkat cerita, malam hari di hotel tempatnya menginap, Kim Moo-hyuk yang memanggil Sekretaris Ma bertanya, Sekretaris Ma, bisakah kau carikan seseorang yang dapat dipercaya? Namun bukan dari orang Korea, tapi melainkan warga negara Amerika, karena kita butuh seseorang untuk melindungi Han Kyong-yang. Sekretaris Ma menjawab, baiklah Tuan Muda. Akan kucarikan secepatnya. Kim Moo-hyuk berkata lagi, jangan khawatirkan soal uang, pastikan saja dia bisa kau percaya, seseorang yang benar-benar tidak akan mengkhianati kita, dan pergi ke Han Kyong-yang. Dalam gumamannya dia melanjutkan, aku percaya pada Han Kyong-yang, tidak, aku ingin percaya padanya, tapi aku tahu lebih baik daripada siapapun betapa menakutkannya uang. Jika monster bernama uang menguasai Han Kyong-yang, dan dia mengkhianati kepercayaanku, maka aku akan menyingkirkannya tanpa ragu. Keesokan harinya, Kim Moo-hyuk pun datang mengunjungi kantor Netscape. Di sana, Steve Bros yang menyambut kedatangannya berkata, Hoho, Moo-hyuk. Lama tidak bertemu. Kim Moo-hyuk tersenyum tipis, yah, lama kita tidak bertemu Steve, apa kabarmu baik? Steve menanggapi, tentu saja, tapi ngomong-ngomong, apa kau datang ke Amerika untuk IPO Netscape? Steve menambahkan, ini Andrew Gigante, pebisnis New York yang berinvestasi padaku saat masih di Apple. Andrew lalu berkata, halo, saya Andrew, dan saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Kim Moo-hyuk, dalam hati bergumam, Andrew Gigante ya. Nama keluarga yang unik, namun kedengarannya tidak asing. Dia melanjutkan, aku ingat sekarang. Vincent Gigante, bos keluarga Genovese,
salah satu dari 5 keluarga mafia New York. Dan Andrew adalah putra sulungnya. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, setelah duduk bersama, Steve Bros yang membuka percakapan berkata, dalam waktu dekat ini, kami akan merilis sebuah film kolaborasi dengan Disney, dan untuk ceritanya tentang mainan, aku yakin kau akan terkejut melihatnya. Selain itu, ini adalah film animasi 3D CG panjang pertama di dunia, namun karena ini animasi, jadi kami tidak mengharapkan keuntungan besar. Kim Moo-hyuk, dalam hati bergumam, jika berkaca pada serial Toy Story, itu adalah film yang langsung membuat Pixie terkenal, bahkan berada di ambang kehancuran. Film itu menduduki puncak box office di Amerika Utara, dan mendorong penawaran umum perdana Ippo Pixie. Lanjut dia berkata, kau jangan khawatir, aku yakin ini pasti berhasil. Steve tersenyum tipis, terima kasih, walau itu cuma kata-kata kosong, tapi aku sangat berharap begitu. Sejujurnya, aku agak lelah. Kim Moo-hyuk menanggapi, ya, kalau kau butuh bantuanku, jangan sungkan dan bilang saja, karena aku selalu siap berinvestasi padamu. Steve Bros tertawa kecil, hahaha, Moo-hyuk, kau memang orang yang menghibur. Dia melanjutkan, bagaimana menurutmu Andrew? Aku benarkan, dia tidak seperti orang tua di Wall Street bukan? Andrew tersenyum tipis, yah, kelihatannya memang begitu, tapi kalau aku jadi investor, aku tak akan pernah berinvestasi padamu. Steve Bros mengernyit, hei, kau agak kejam ya. Untuk sekali ini saja, beri aku kesempatan. Andrew menimpali, ayahku bisa menembakku, jika berinvestasi pada orang eksentrik tak terduga sepertimu, apa kau ingin aku mati? Mendengar perdebatan mereka, Kim Moo-hyuk dalam hati bergumam, Andrew Gigante, putra bos keluarga Genovese Vincent Gigante, dan Steve dari Apple, apa itu berarti, Steve dulu menerima bantuan dari mafia? Tak lama kemudian, sekretaris Steve yang tiba-tiba datang berkata, maaf pak, ada telepon dari Disney. Mendengar kabar itu, Steve Bros yang hendak meninggalkan mereka berkata, tunggu sebentar, kalian lanjutkan saja. Beberapa saat kemudian, Andrew yang membuka percakapan berkata, ah, kau dari Korea kan? Kau terlihat muda, tapi berinvestasi dengan jumlah mengesankan. Aku jadi penasaran, pekerjaan apa yang sebenarnya kau lakukan? Kim Moo-hyuk menjawab, aku bergerak di bisnis keluarga. Andrew bertanya, ho, apa kau tahu tentangku? Kim Moo-hyuk tersenyum tipis, awalnya aku tidak yakin, tapi mendengar nama keluarga Gigante, dan percakapanmu dengan Steve membuatnya jadi jelas. Moo-hyuk melanjutkan, Vincent Gigante, bos keluarga Genovese, merupakan salah satu dari 5 keluarga besar yang ada di Amerika. Dan putra sulungnya sendiri adalah Andrew Gigante. Andrew bertanya lagi, hoho, apakah mungkin kau bergerak di bidang yang mirip dengan kami? Kim Moo-hyuk, dalam hati bergumam, keluarga Genovese mewarisi keluarga Luciano, dan dipandang sebagai garis keturunan mafia yang paling sah. Mereka menjalankan bisnis taruhan dan rentenir, dari New York sampai New Jersey. Mereka punya pengaruh kuat atas serikat pekerjaan truk dan pelabuhan, bahkan selama perang besar terhadap kejahatan di New York pada 1980-an, hanya satu orang yang berhasil lolos dari hukum, yaitu bos keluarga Genovese saat ini, yang tak lain, dialah Vincent Gigante. Lanjut Kim Moo-hyuk menjawab, ya, kurasa bisa dikatakan begitu, tapi, apakah Steve pernah menerima bantuan dari keluarga Genovese? Padahal, aku tidak melihat kaitannya sama sekali. Andrew menjawab, sekarang ini hubungannya bersifat pribadi. Ketika Steve baru mulai, kami sedikit membantu dalam penjualan, dan sejak itu kami berteman. Mendengar hal itu, Kim Moo-hyuk dalam batinnya bergumam, jadi begitu ya. Steve mendirikan Apple, pada masa ketika mafia terlibat dalam setiap bisnis. Tanpa bantuan mereka, mereka tidak bisa menjalankan distribusi dan pengiriman dasar, jadi itu bukan alasan yang tidak masuk akal. Andrew kemudian berkata lagi, suatu kehormatan bagiku, bisa bertemu orang terhormat seperti Anda berkat Steve, jadi mari tetap berhubungan dari waktu ke waktu. Kim Moo-hyuk menimpali, teman kaya selalu disambut dari pihakku. Dalam gumamannya dia melanjutkan, mafia bersembunyi di balik bisnis sah, dan berfungsi sebagai saluran lobi dalam politik AS. Hubungan baik dengan mafia New York, tentu bisa menjadi keuntungan besar untuk berbisnis di Amerika. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Han Kyong-yang yang telah menjalankan tugasnya berkata, Moo-hyuk, aku telah menjual saham Netscape kami ke Anderson Group seharga $40 per lembar. Selain itu, Netscape dijadwalkan go publik pada bulan Agustus. Kim Moo-hyuk menanggapi, kerja bagus, namun untuk sementara, investasikan semua dana Dream Height ke Nasdaq. Dalam gumamannya dia melanjutkan, setelah IPO Netscape, Nasdaq akan memasuki booming yang belum pernah terjadi bahkan di masa depan, hingga meletusnya gelembung.com pada awal 2000-an. Lanjut Kim Moo-hyuk berkata, jangan ragu untuk merekrut orang berbakat,
pastikan perusahaan bisa berjalan tanpamu, serahkan sebanyak mungkin pekerjaan pada karyawan yang dapat dipercaya. Han Kyong-yang menanggapi, baiklah, aku mengerti maksudmu. Kim Moo-hyuk berkata lagi, mulai sekarang, aku akan lebih banyak mengandalkanmu untuk urusan luar negeri, tapi harus selalu kau ingat, karena jumlah aset kita makin besar, jadi bisa berbahaya. Han Kyong-yang tersenyum tipis, jangan khawatir, setelah bergandengan tangan denganmu, aku sudah berhenti mencari uang dengan cara yang mudah. Kim Moo-hyuk menimpali, karena itu menurutku kau butuh pengawal. Han Kyong-yang terkejut, hah? Pengawal untukku, apa aku memang benar-benar membutuhkannya? Namun, tak lama kemudian, sekretaris Ma yang datang membawa seseorang berkata, Tuan muda, aku sudah menemukan orang yang Anda inginkan, dia veteran yang pernah bekerja denganku, saat masa tugas tentara bayaran. Kemudian, pria itu yang memperkenalkan dirinya berkata, namaku Michael, aku akan melakukan yang terbaik untuk melayanimu. Han Kyong-yang mengernyit, ya, aku menantikan kerja sama darimu. Beberapa waktu kemudian, Kim Moo-hyuk yang tengah bersama sekretaris Ma bertanya, Sekretaris Ma, apa Michael ini dapat dipercaya? Sekretaris Ma, dengan penuh yakin menjawab, ya, 3 tahun lalu, kami bekerja bersama di Eksekutif Arkoms. Mendengar hal itu, Kim Moo-hyuk dalam hati bergumam, Eksekutif Arkoms ya? Bukankah itu sebuah perusahaan militer swasta terkemuka pada masanya, bahkan ini sebelum PMC seperti Blackwater atau Barner Group dibentuk? Lanjut Kim Moo-hyuk berkata, baiklah, pastikan pengawasan dan perlindungan ketat terhadap Han Kyong-yang, bila perlu, kau bisa merekrut lebih banyak personil jika itu dibutuhkan. Sekretaris Ma menanggapi, baik tuan muda, saya mengerti. Kim Moo-hyuk bertanya lagi, Sekretaris Ma, bagaimana kalau sekaligus mendirikan perusahaan yang formal? Apakah kau kenal seseorang yang bisa kupercaya? Sekretaris Ma menjawab, saya tahu seseorang yang ahli administrasi di EO, dan kalau Anda mau, saya akan membuat proposal kepadanya. Kim Moo-hyuk menanggapi, bagus, mari kita dirikan kantor pusat di AS, dan cabang di Korea. Bagaimanapun, regulasi di Korea terlalu ketat. Sekretaris Ma sedikit menunduk, ya, saya akan melaporkan kembali setelah persiapan berjalan. Kim Moo-hyuk, dalam hati bergumam, kita tidak akan bisa menghindari kerjasama dan konflik, dengan kekuatan berbeda di luar negeri dalam waktu dekat, jadi menurutku, bukan ide yang buruk untuk mempersiapkannya sekarang, tapi pertama-tama, mari percepat pembersihan di negeri kita sendiri. Singkat cerita, Kim Moo-hyuk yang telah kembali ke Korea, saat ini ia mengunjungi Park Dong-soo di kantornya. Melihat kedatangannya, Park Dong-soo dengan nada penasaran bertanya, Moo-hyuk, kau bilang akan sibuk dan tak bisa dihubungi beberapa hari, jadi kemana saja kau pergi? Kim Moo-hyuk menjawab, aku pergi ke Amerika dan baru kembali hari ini. Park Dong-soo menanggapi, wah, kau menganggap Amerika sudah seperti kota tetangga ya? Kalau begitu, ayo kita mulai go global sekarang. Kim Moo-hyuk menimpali, kurasa ini belum saatnya. Selain itu, bagaimana situasi di Daechi-dong? Park Dong-soo menjawab, apa yang kita tahu? Kita ini cuma preman, lagi pula, Dahyun-lah yang menangani semuanya di sana. Dia melanjutkan, meskipun konstruksinya baik, tapi aku khawatir tentang konsekuensinya. Terlebih lagi, geng White Tiger bilang, mereka akan mentolerir kita sampai Daechi-dong. Tapi siapa yang tahu, geng The New Gangnam dan geng Honam, yang menguasai Gangnam, juga bertingkah aneh. Orang-orangku di lokasi konstruksi bilang, tentang adanya orang asing yang berkeliaran di sana. Kupikir itu bisa jadi geng The New Gangnam, atau mungkin saja, mereka adalah geng Honam. Kim Moo-hyuk merespon, kalau begitu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan Gangnam. Park Dong-soo terkejut, apa maksudmu? Apa yang kau katakan barusan? Kim Moo-hyuk menjelaskan, maksudku, mari kita jatuhkan ketiga geng itu sekaligus, dan klaim seluruh Gangnam untuk kita. Park Dong-soo, dengan nada ketidaksabaran menimpali, hei, apa yang kau katakan sekaligus? Kim Moo-hyuk membalas santai, ya, firasatku mengatakan, mereka akan membentuk aliansi, dan menyerang balik jika kita menyerang satu persatu. Jadi menurutku, dengan menyerang ketiganya sekaligus, itu akan memberi kita peluang keberhasilan tertinggi. Park Dong-soo mengernyit, hah, dengar ya nak, bahkan kalau kita menguasai seluruh Busan, skala di Gangnam itu sangat berbeda, jadi kalau kita yang menyerang, setidaknya kita butuh 2 kali lipat dari jumlah mereka. Tapi melihat kondisi saat ini, sudah jelas kita jauh kekurangan. Bahkan kalau kita turunkan semua orang dari Busan, itu tidak akan mencapai setengah dari yang kita butuhkan, dan meski kita entah bagaimana merebut Gangnam pun, kita tak akan mampu mengelolanya. Seperti udang menelan paus, kita malah akan menyobek mulut sendiri. Belum lagi soal polisi, mereka pasti tak akan diam saja. Setelah perang melawan kejahatan, keadaan akhirnya mulai tenang,
tapi jika perang antar wilayah besar di Gangnam dilakukan, maka polisi akan jadi satu-satunya yang bergembira. Kim Moo-hyuk menimpali, aku akan urus semuanya, bawa semua orang dari Busan dan tentukan tanggalnya, setelah itu, ayo kita kuasai Gangnam sepenuhnya. Keesokan harinya, Kim Moo-hyuk pun mengadakan pertemuan dengan Kepala Jaksa Yoon Chang-ho. Hal itu ia lakukan, tak lain demi untuk melancarkan rencananya menguasai seluruh Gangnam. Dengan demikian, jika ada masalah hukum ke depannya, maka Kepala Jaksa Yoon Chang-ho lah yang akan memberi mereka perlindungan.